Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabul ilmi fa huwa fi sabilillahi hatta yarji. Sewajibnya lah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia nikmat hidup, nikmat sehat dan rahmatnya kepada kita semua. Salawat dan salam juga selalu kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa barik alaihi. Dalam hadis yang tadi saya bacakan bahwa Rasulullah bersabda, barang siapa yang menuntut ilmu maka dia akan mendapat pahala fi sabilillah sampai dia balik ke rumahnya. Betul, kita di rumah sendiri. Baiklah, pada kesempatan ini izinkanlah saya membacakan isi buku 1001 Kisah Teladan yang ditulis oleh Syekh Hani Al-Hajj, semoga Allah merahmati beliau, yang berjudul Kisah Juraid Sang Ahli Ibadah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Juraid adalah seorang ahli ibadah. Ia berdiam diri di dalam biaranya. Suatu kali ibunya datang, sementara ia sedang sholat, lalu memanggilnya. Hai Juraid, ia tetap sholat seraya mengucap, Ya Robbi, ibuku dan sholatku. Lalu ia terus melanjutkan sholatnya. Ibunya pun kemudian pulang. Pada hari berikutnya, ibunya datang lagi, sementara Juraid masih melakukan sholat, lalu memanggilnya. Hai Juraid, ia tetap sholat mengucap, Ya Robbi, ibuku dan sholatku. Lalu ia terus melanjutkan sholatnya. Ibunya pun kemudian pulang lagi. Pada hari berikutnya lagi, ibunya datang kembali sementara Juraid sedang sholat, lalu memanggilnya. Hai Juraid, ia tetap sholat seraya mengucap, Ya Robbi, ibuku dan sholatku. Lalu ia terus melanjutkan sholatnya. Lalu ibunya mengucap, Allahumma, janganlah engkau mengambil nyawanya hingga ia melihat wajah perempuan pesolek. Orang-orang Bani Israel kemudian menyebut-nyebut nama Juraid dan ibadahnya. Lalu seorang perempuan nakal dan cantik berkata kepada teman-temannya, jika kalian mau, maka aku akan menggodanya. Ia pun kemudian menggodanya, akan tetapi Juraid sama sekali tidak tergoda. Perempuan itu kemudian mendatangi seorang pengembala yang sedang berdiam di biara Juraid seraya menggodanya. Pengembala itu tidak bisa menguasai diri dan akhirnya melakukan perbuatan zina dengan perempuan itu sehingga ia hamil. Ketika telah melahirkan, perempuan itu mengaku bahwa bayi yang dilahirkan adalah buah dari perbuatannya dengan Juraid. Orang-orang kemudian mendatangi Juraid dan menyeretnya keluar, membakar biaranya dan memukulinya. Karena tidak mengetahui masalah yang sebenarnya, Juraid lalu bertanya, apa urusan kalian? Mereka menjawab, engkau melakukan perbuatan zina dengan perempuan pelacur ini dan telah melahirkan anak dari engkau. Ia pun kemudian bertanya, di manakah anak itu? Mereka pun mendatangkan anak itu. Lalu Juraid berkata, biarkan aku melakukan sholat. Kemudian dia melakukan sholat. Setelah selesai, Juraid menemui anak itu seraya memukul perutnya lalu bertanya, siapakah ayahmu? Anak itu menjawab, Fulan, sang pengembala itu. Mereka kemudian menemui Juraid, merangkul dan menciumnya serta memuliakannya. Saya berkata, kami akan membangun lagi biaramu dengan emas. Ia menjawab, tidak. Kembalikan saja bangunan itu dengan tanah seperti sedia kala. Mereka pun kemudian membangunnya kembali. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nah, ini sebagian contoh. Nah, ketika ibunya memanggil anaknya, anak lagi sholat, anak ini mendengar, tapi diabaikannya. Besoknya ibunya datang lagi,
Nah, kebetulan kalau zaman-zaman dulu itu orang kalau mau sholat tuh tempatnya sendiri, punya tempat khusus kayak gitu, nah sholat. Nah, namanya juga disebut orang kalau dulu tuh musola tuh kayak tempat sholat sendiri. Nah, hari kedua datang lagi ibunya, begitu lagi dia si Juraidnya tetap sholat mendengar sambil ngomong, wahai Tuhanku, sholatku ibuku, katanya. Nah, hari ketiga begitu ya, akhirnya ibunya jengkel. Nah, doakan ibunya, janganlah engkau mengambil nyawanya hingga ia melihat wajah perempuan-perempuan pesolek. Nah, akhirnya Juraid kena fitnah oleh perempuan. Nah, jadi begitu juga dengan kalian, orang tua itu dalam sebuah hadis Nabi lain pun Rasulullah bersabda, ridho Allah wa ridayah. Nah, artinya ridho Allah tergantung dari ridho kedua orang tua. Jadi kalau orang tua meridhoi, senang, nah, anaknya insya Allah jadi orang baik. Tapi kalau orang tuanya murka, nah, anaknya bisa menjadi tidak baik. Nah, demikian apa yang bisa disampaikan, semoga bisa diamalkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.